Haleluya, shalom untuk seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Kita nyatakan kemuliaan bagi Allah. Kita mau nyatakan bagi Tuhan bahwa dialah yang layak untuk dipuji dan disembah. Amin Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa yang baik. Biarlah segala kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Allah yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah di atas segala bangsa Tuhan. Seluruh bumi tunduk dan taat hanya kepada Tuhan. Bapa yang baik, seluruh umat-Mu hari ini Bapa datang kepada Tuhan hanya untuk berdiam diri dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dalam doa. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita mau rayakan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami rayakan Tuhan bahwa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berjalan di dalam jalan-Mu, kami akan mengalami pemulihan Tuhan. Ini setiap kami Bapa yang baik. Kami mau sama seperti Tuhan, penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, penuh dengan belas kasihan Allah. Tetaplah berkenan dalam setiap hati kami Tuhan.
bersyukur padamu. Hanya Yesus yang mulia, hanya Yesus yang mulia selamanya. Seluruh bumi kan memuji, seluruh bumi kan menyembah nama Yesus, nama Yesus. Jadi sepertimu Yesus, sungguh ku mengagumi, sungguh ku mengasihi bentuk hidupku Tuhan. Mulut kamu nyatakan bahwa pujian ini hanya untuk Tuhan, bahwa pujian ini hanya untuk Tuhan yang hidup. Seluruh hidup kami Tuhan, kami persembahkan bagi Allah yang hidup, bagi Allah yang hidup, dan hanya bagi Tuhan. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi mohon mata kepadamu ya Allahku.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kami hari ini kembali beribadah, memuji, memuliakan Engkau, kami mengucap syukur Tuhan masih mengizinkan dan berikan kami kesehatan Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau pergunakan waktu-waktu kami ini untuk memuji, memuliakan Engkau, bahkan untuk mendengarkan kebenaran-Mu yang boleh menguatkan setiap kami dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami sehingga kami terus menjadi kuat di dalam-Mu Bapa. Roh Kudus, berikan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang di sini bahkan yang di rumah. Ya, kalau kita belum bisa bertemu, kita masih terus berdoa supaya Tuhan izinkan kita kembali bertemu di gereja. Saya tahu saya sudah rindu bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara semua. Namun waktu dan kesempatannya itu Tuhan belum beri, kita harus banyak bersabar. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 saja, satu ayat. Saya beri judul Takutlah akan Allah. Karena memang itulah perikopnya firman Tuhan ini. Kita harus takut kepada Allah. Bukan berarti kita juga bukan tidak takut sama manusia, tapi kita saling menghormati kalau sesama manusia. Tetapi yang paling kita takuti adalah Allah, bukan roh yang lain. Kadang-kadang kita akan takut dengan setan. Anak Tuhan tidak takut dengan setan, harus menang. Karena roh Tuhan ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Puji Tuhan, kita akan sama-sama baca. Ya. 1, 2, 3, ya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ya. Kenapa saya ambil ini? Firman Tuhan ini padahal ini sudah 4M kita ya, sudah 4M kita yang berlalu. Tetapi saya renungkan janganlah terburu-buru. Kalau kita terburu-buru akan ada resiko. Makan terburu-buru tersedak. Jalan terburu-buru bisa terjerembab. Jadi perkataan terburu-buru itu adalah membuat kita mendapat suatu, bukan musibah, suatu kecelakaan begitu ya. Jadi kita harus perhitungkan semuanya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Kalau peribahasa Indonesia, mulutmu adalah harimaumu. Seram kan? Kenapa? Karena begitu perkataan kita keluar, apakah itu perkataan yang membangun iman orang atau menjatuhkan iman orang, kita tidak bisa tarik kembali. Itu akan menjadi milik orang. Ketika kita keluarkan bahasa itu menjadi milik orang lain. Jadi harus kita jangan terburu-buru mengucapkan apapun itu. Ya, kita akan sama-sama belajar ya. Jangan terburu-buru. Saya buat di situ yang pertama, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Iya, ini sangat penting ya bagi kita ya. Mengambil keputusan ini, ya, ketika kita sudah mengambil keputusan, apapun itu nanti hasilnya kita harus siap. Makanya itu ketika kita mau mengambil keputusan, jangan terburu-buru, kita berpikir dulu dengan pelan-pelan. Makanya firman Tuhan juga berkata, jadilah kamu tenang supaya kamu bisa berdoa. Artinya itu kalau kita tenang, tidak tergesa-gesa,
semuanya bisa kita lalui. Seberat apapun itu masalah, kita bisa melaluinya. Saya percaya itu karena saya sudah mengalaminya. Tapi ketika kita terburu-buru, nah ini selalu membuat kita mendapat masalah. Tetapi hari ini kita mengatakan itu jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kenapa saya bilang begitu? Supaya kita tetap berhati-hati, berjaga-jaga. Apabila kita sadar bahwa Allah berjalan bersama dengan kita, maka kita menjadi hati-hati dengan perkataan dan semua tindakan. Kadang-kadang kita kan nggak sadar, bukan nggak sadar seperti orang medis pingsan, tidak. Nggak sadar melakukan itu semuanya sudah salah. Jadi apabila kita sadar, apabila kita mengetahui bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita, berjalan dengan kita, dan hidup di dalam kita, itu yang lebih penting. Kita menjadi hati-hati berkata-kata dan dalam bertindak. Ya, saya pikir ini ya mungkin bahasa Indonesia saya yang belum rapi, tapi artinya Bapak Ibu Saudaraku pasti mengerti kemana tujuannya bahasa ini. Jadi apabila kita sadar bahwa Allah ada berserta dengan kita, kita akan bertindak hati-hati. Cara untuk menjaga perkataan dan tindakan kita adalah, caranya satu, berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan artinya melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah mau lepas daripada Tuhan. Kalau bisa kemana-mana pun kita rasanya ingin digandeng oleh Tuhan, supaya kita tetap merasa ada yang mengawal saya. Bukan berarti Tuhan menjadi pengawal pribadi kita, tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Jadi berjalanlah bersama dengan Tuhan, pasti kita menemukan sesuatu yang indah di sana. Selanjutnya, hidup dengan penuh kesadaran. Nah ini, arti penuh kesadaran kita mengerti ketidakmampuan kita. Jangan meranggap kita ini paling wah, paling bisa, aku bisa. Apa sih pekerjaan begitu kecil? Ini kita harus pahami pelan-pelannya. Dengan penuh kesadaran mengakui bahwasanya tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ini yang harus kita pegang. Karena Tuhan melihat dan mengamati perkataan kita, perbuatan kita, meskipun tidak hadir secara fisik. Tuhan itu nggak bisa kita hadirkan secara fisik ya. Tapi Tuhan itu ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Jadi harus kita yakinkan hati kita, iman kita bahwa Tuhan ada. Ketika kita mengatakan Tuhan ada bersamaku, aku akan melakukan perjalanan ini, perbuatan ini, niscaya Tuhan pasti melakukannya dengan terbaik. Ya ini kan bagi kita semuanya ini, kita ini ada yang pekerja, ada yang macam-macam. Saya pikir kita ini semua sudah mengalaminya ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi yang belum mengalami. Kalau belum ada, coba hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Caranya itu tadilah, kita berdoa memuji Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena katakan, Tuhan aku tidak mampu mengerjakan ini sendiri. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Roh Kudus bimbing saya. Kan begitu? Jadi kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan masa kita mau belajar. Itu sebabnya tiap perkataan dan tindakan kita harus dengan penuh pertimbangan yang bijak dan cermat. Beda pinter ya, beda cermat. Aku mula-mula mendengar bahasa itu, apa bedanya ya? Saya pikir pintar dengan cermat ternyata sangat jauh berbeda. Orang bisa pintar tapi dia belum tentu cermat untuk meneliti sesuatu yang ada ketinggalan. Dia bisa pintar ya, pintar berbicara, pintar melakukan segala, tapi mungkin di sisi kecermatan ada yang ketinggalan. Apalagi ini dibilang cerdas.
Aku dulu berpikir kenapa beda? Kenapa orang selalu bilang jadilah kamu cerdas, bijak katanya. Cerdas itu pun rupanya bisa menyikapi sesuatu dengan baik. Ketika mungkin itu bahasa tidak berkenan bagi kita, tapi kita nggak usah terlalu kasih respon yang meledak-meledak. Ya udah, cermati, bijaki apa maksud dan perkataannya. Tapi nggak semua orang bisa begitu, tapi kita bisa belajar. Baik, jadi tindakan kita harus dengan pertimbangan yang bijak dan cermat. Ini kan kita ada yang orang stabil, ada orang intim, ada orang dominan, ada orang cermat. Kalau saya orangnya stabil. Tetapi kita bisa meresponnya, responnya kita bisa kita menjadi cermat. Itu tergantung kemauan pribadi kita masing-masing. Baik, kita akan melanjutkan terus. Yang kedua, jangan cepat membuat nazar, kan karena tanya di sini kan. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Jadi saya buat itu, jangan cepat membuat nazar atau jangan buat cepat mengambil apa itu sebenarnya. Aku akan buat begini. Itu kan nazar ya. Jadi padahal itu tidak bisa kita penuhi. Jadi jangan cepat. Contoh, kalau aku nanti dapat pekerjaan, aku akan belikan hamba Tuhan itu ini. Ketika itu terwujud, tidak dibeli, itu adalah menjadi hutang. Makanya saya bilang, jangan cepat membuat nazar. Artinya jangan cepat-cepat juga mengucapkan perkataan dari mulut kita. Yang dimana artinya Allah menginginkan hati yang terbuka. Allah nggak mau kita ini, nanti kalau aku umur sekian, aku bernazar, aku mau melayani Tuhan. Setelah aku mungkin udah bekerja, udah berkeluarga, hidupku sudah sukses, dikabulkan Tuhan lah itu, tapi kita tidak melakukannya. Jadi apa dikatakan? Allah menginginkan hati kita yang terbuka. Nazar itu boleh, bukan tidak boleh, tapi yang paling utama dia inginkan hati kita ini terbuka kepada Tuhan. Makanya selalu dibilangkan, inilah hatiku Tuhan, kau yang tahu. Orang sebelah kita juga nggak tahu hati kita bagaimana. Tetapi Tuhan itu tahu hati kita. Makanya nazar itu walaupun tidak diucapkan, masih dalam hati aja, itu sebenarnya sudah menjadi miliknya Tuhan. Ketika kita berkata, aku nanti akan begini. Jadi Allah menginginkan hati kita yang terbuka kepada kehendaknya, bukan meluap-luap semangat, artinya bukan dengan meluap-luap itu apa ya, dengan apa bahasa Indonesianya, dengan meluap-luap gegap gempita apa ya, enggak pas saya pikir. Bukan meluap-luap, semangat yang bukan meluap-luap, yang tidak terkendali, tak terkontrol, semangat yang meledak-ledak itu, yang berbicara dengan sendirinya bagaimana, aku akan bikin ini, aku bisa, kecil lah itu, nggak ada itu berarti kesombongan. Tuhan tidak mau itu Tuhan nggak kehendaki. Yang Tuhan kehendaki kita akan berkata, kalau Tuhan izinkan, aku akan pergi ke kota Anu bersama-sama dengan Tuhan. Itu lebih baik kita katakan daripada kita berkata, ya aku akan pergi, aku sampai di sana nanti aku buat ini dan itu dan segala macam, tapi faktanya tidak bisa. Itu kan kalimat sudah keluar, itu sudah menjadi milik orang. Jadi nggak usah terlalu cepat-cepat membuat nazar. Pernah juga saya dengar seorang, kalau nanti anakku ini sembuh, aku persembahkan kepada Tuhan. Faktanya sembuh. Tapi mungkin belum waktunya. Tapi untuk beribadah aja juga dia tidak datang. Ini kan menjadi suatu pergumulan ya bagi orang tua yang udah cepat mengucapkan. Apa itu? Nazar itu suatu janji ya, mengikat janji kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Baik, jadi jangan cepat membuat nazar. Tadi yang pertama, jangan cepat-cepat kita mengambil keputusan. Lalu yang ketiga,
kita harus menjaga perkataan, karena katanya apa ini, adalah lebih baik daripada bukan, itu yang di ayat atas ya, sombong kali nggak pakai kacamata. Karena janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Juga peribahasa sedikit berbicara banyak bekerja. Biasanya kan perempuan yang banyak kali bicaranya ya, dari A sampai Z. Makanya kalau laki-laki atau pria banyak ngomong terus bilang kamu kayak perempuan, dibilang. Jadi sedikit berbicara banyak bekerja, sedikit bicara banyak berdoa lebih baik. Apa dikatakan Mazmur 141 ayat 3? Awasilah mulutku ya Tuhan, ini Mazmur Daud ya, berjagalah pada pintu bibirku. Daud menginginkan selalu setiap perkataannya itu diawasi oleh Tuhan, sehingga perkataannya itu menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan itu juga kadang perkataannya bisa menjadi suatu kepujian bagi Tuhan. Jadi awasilah mulutku, dia aja yang Raja Daud, nabi, seorang nabi masih memohon kepada Tuhan supaya mulutnya diawasi. Mulut kita ini kan berbahaya. Mulutmu adalah harimaumu katanya kan. Jadi banyak aku bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang bukan harimau yang sesungguhnya, tetapi bahasa kita itu bisa membuat orang down. Mungkin dia juga sudah down, tapi kita bukan mengangkatnya, malah kita makin purukkan dia. Jadi awasilah mulutku ya Tuhan. Ada lagunya ini, saya nggak pinter nyanyi. Berjagalah pada pintu bibirku. Jadi ia ini menyerahkan supaya perkataan yang keluar itu selalu yang baik. Perkataan yang positif. Perkataan yang boleh membangun saudara-saudaranya. Karena apa? Karena Tuhan berjaga-jaga pada pintu bibirnya. Sedangkan Daud berkata demikian, apalah kita ini? Kita ini seberapa bagiannya Daud? Tidak ada. Jadi itu sebabnya Mazmur ini 141 ini saya apakan? Sambil melewati keadaan yang membuat Daud mengeluh, ia berdoa memohon kekuatan untuk mengalahkan godaan. Macam-macam godaan kita hari ini. Bukan saja godaan virus. Godaan untuk biaya hidup hari-hari pun makin berat. Bisa-bisa kita mengambil salah langkah. Jadi sambil dalam keadaan demikian Daud pun berdoa memohon untuk mengalahkan godaan itu. Dia berkata, jagalah bibirku, di pintu bibirku. Supaya yang keluar itu menyenangkan hati orang yang mendengarnya. Daud mencari kekuatan untuk menjaga ucapannya dengan dia berdoa di atas tadi. Dan dia mencari kekuatan untuk menjaga ucapannya itu. Dia bilang, jagalah bibirku Tuhan. Supaya jangan mengucapkan kata-kata dusta. Nah ini. Ketika kata-kata dusta itu sudah mulai keluar, kita harus berjaga-jaga. Oh ini tidak baik, stop. Terus dia berkata lagi, memelihara hatinya tetap bersih. Makanya dia minta, awasilah aku Tuhan. Menghindari perbuatan yang biasa dilakukan orang Farisi. Orang Farisi berdoa di mana-mana ya, supaya kelihatan dia berrohani. Atau mungkin ada juga gitu teman kita kan, kalau kita ketemu terus bahasanya firman, waduh sangat, tetapi bertolak belakang dengan kehidupan pribadinya. Ada kita jumpai di itu kan, jangan mengejas, tidak baik ngejas orang, cuman ya anggukkan aja kepala, pasang per kita lebih kuat, iya terima kasih, itu aja.
Walaupun faktanya kita tahu yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan kehidupannya. Itu urusan dia dengan Tuhan, gak ada urusan kita. Menahan diri untuk tidak ikut serta dalam kegemaran foya-foya dan menerima teguran dari orang. Ini kita menahan diri ya. Artinya kan kita juga sukanya dikritik orang. Tapi kalau kritiknya membangun gak apa-apa. Gak membangun pun gak apa-apa. Kritikan itu kita buat menjadi motivasi. Ya, itu saya katakan. Kalau kita dikritik orang jangan terus marah. Masukkan dulu kritikan itu di pemikiran kita, di hati kita. Kalau memang kritikannya bagus, ya udah. Buat itu menjadi semangat kita untuk mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Jadi Mazmur Daud ini sangat mengesahkan saya, yang 141. Awasi katanya. Jadi dia terus meminta pengawasan daripada Tuhan supaya dia terus berkenan kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lebih indah ketika kita berkenan kepada Tuhan. Ini kata-kata yang terakhir. Marilah kita menjadi bijak dalam mengambil keputusan dan berjaga-jaga dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Marilah kita, kalimat himbauan kepada kita atau panggilan kepada kita, marilah kita menjadi bijak dalam mengambil keputusan dan berjaga-jaga dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Niscaya hidup kita akan berhasil. Firman Tuhan nggak saya panjangkan lagi, saya akhiri sampai di sini. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang di rumah, kita akan hari ini bersama-sama duduk sehidangan dengan Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan kudus.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, hari ini kita akan duduk sehidangan dan makan bersama dengan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat roti dan anggur, saya persilakan. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita akan sama-sama juga mengangkat anggur tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan minum dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Namamu Yesus, terima kasih, tiada yang seperti Engkau.
berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan yang sudah mengurapi kehidupan kami. Bahkan perkataan kami ya Tuhan. Supaya kami bisa menggunakannya dengan baik Tuhan. Kami bisa berkata-kata dengan sedikit. Ya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa di dalam surga. Bahkan hati kami hanya Tuhan yang bisa mengetahui. Biarlah hati kami ya Tuhan tetap senantiasa boleh memuliakan Engkau Bapa di dalam surga. Sehingga kami Tuhan akan bisa menjaga kehidupan kami. Membawa hidup kami akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan dengan hidup kami, perkataan kami penuh dengan kuasa memberkati orang lain. Membangun orang lain Bapa di dalam surga. Yang lemah itu akan dikuatkan oleh karena Tuhan yang memakai kami Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa pada hari ini Tuhan. Berkati dan urapi hikmat dari pengetahuan daripada Tuhan. Engkau terus berikan bagi hamba-Mu Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, kami umat-Mu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini akan diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah melakukan perjamuan pada hari ini Tuhan. Kami telah dikuduskan oleh Tuhan, kami telah diurapi oleh Tuhan, kami telah diampuni oleh Tuhan. Karena karya salib-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah diberkati, saudara yang kasih oleh Tuhan, amin. Haleluya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa senantiasa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, kita tetap dilindungi dan dipagari oleh Tuhan. Dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, Bapak Ibu kita bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa buat persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami senantiasa bisa bersuka cita karena Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus bisa kami puji dan kami sembah. Kami bisa beribadah sampai hari ini Tuhan. Kami yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini Tuhan bisa memuliakan Tuhan. Dan kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa di dalam surga. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah umat-Mu, berkatilah jemaat Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang berdagang, yang sekolah, yang melakukan segala aktivitas diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita masih menyaksikan streaming ya bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita tetap berdoa supaya suatu waktu yang tepat kita bersama-sama dengan umat Tuhan di tempat ini beribadah, bergandengan tangan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kita tetap melakukan sesuai dengan anjuran pemerintah dimanapun kita berada, saudara yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan informasi untuk sepanjang 1 minggu ke depan. Kita bisa lihat di layar berikut.
Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita umatnya. Mari saudara-saudari Tuhan, kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita memuliakan Allah kita, Allah yang luar biasa. Kita naikkan sembah dan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Kami sudah melakukan ibadah memuji memuliakan Engkau. Kami mengucap syukur atas firman yang sudah dibagikan bagi setiap kami, yang boleh menguatkan pribadi kami masing-masing Bapakku. Tuhan Yesus, kalau Engkau berfirman bagi setiap kami, biarlah kami terus mengerti apa tujuannya kami menerima berkat yang daripada-Mu, agar kami juga menjadi berkat bagi orang-orang lain Tuhan. Kami mengucap syukur masih bisa makan dan minum hari ini ya Bapa. Kami bersyukur masih bisa memuji memuliakan Engkau dengan tubuh kami yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapa. Aku berdoa untuk anak-anak Tuhan ya Bapa, yang terus berkumpul berjuang dalam kehidupan ini untuk makan minum. Berkati segala usaha jerih lelah mereka Tuhan, sehingga mereka merasakan kecukupan di dalam-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu terbuka bagi setiap orang yang menanti-nantikan Engkau. Dengarkanlah doa-doa mereka kepada-Mu ya Tuhan, karena mereka berharap sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, buat kuat kuasa yang Kau curahkan bagi setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kalau kami sudah melakukan perjamuan kudus hari ini Tuhan, aku berdoa Tuhan, perjamuan kudus ini mengingatkan kami antara suami dan istri untuk saling menghormati dan berbuat baik. Antara anak dengan orang tua juga saling menghargai Tuhan. Karena perjamuan kudus ini boleh menyatukan setiap kami. Bahkan di sana juga ada kesembuhan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dengan melalui perjamuan kudus ini, ada pemulihan bagi tiap-tiap keluarga anak Tuhan di rumahnya Bapa. Mereka boleh melakukan seia sekata kepada Tuhan, terlebih untuk beribadah kepada-Mu ya Allahku. Kami tidak mau perjamuan kudus ini hanya berlalu sedemikian sebagai rutinitas kami, tetapi ada maknanya yang kami ambil Tuhan. Ketika kami memakan dan meminumnya Bapa, ada suatu peringatan bagi setiap kami bahwa Engkau Yesus yang sudah berkorban bagi kami. Terima kasih Bapa untuk segala pengorbanan-Mu bagi kami. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang masih duduk di bangku kuliah. Biarlah mereka juga menjadi anak-anak yang cerdas Tuhan. Terima kasih. Kalau demikian saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan pulang. Kita bawa berkat daripada Allah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, persekutuan dengan Roh Kudus yang mengasihi kita
mulai hari ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.